Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Baik, jamaah sekalian, kita lanjutkan untuk latihan menerjemahkan di surat Al-Ma'arij ayat yang ke-11 sampai 22 ya. Kita baca bismillah dan kita artikan setiap kata terlebih dahulu. Yubassarunahum, dari kata basar, melihat. Mereka saling melihat. Yawaddu, menginginkan. Al-mujrim, orang yang berbuat dosa. Lau, sekiranya. Yaftadi, bisa menebus. Yaftadi itu menebus, dari kata fida. Fida itu tebusan ya. Min, dari azab. Yauma idin, pada hari itu. Bi, dengan banihi. Banin itu adalah jamak dari ibnun, dengan anak-anaknya. Wa, dan sahibah. Sahibah itu bisa diartikan adalah istrinya. Wa, dan akhihi, saudaranya. Wa, dan fasilah, keluarganya. Allati, yang tu'wihi, melindunginya. Wa, dan man, orang yang fi, di dalam ardi, bumi, jami'a, semuanya. Summa, kemudian. Yunjihi, dari kata anja yunji, najah, keselamatan. Maka yunjihi, kemudian menyelamatkan. Kalla, sekali-kali tidak. Innaha, sesungguhnya dia, maksudnya azab neraka ya. Laza, yang bergejolak. Nazza'ah, naza'ah itu artinya adalah mencabut. Naza'ah itu artinya mencabut ya. Atau dalam ayat ini lebih tepatnya diartikan dengan kalimat yang mengelupaskan ya. Mengelupaskan. Lisyawa, bagi syawa, kulit kepala. Tada'u, yang memanggil ya. Man, siapa yang, atau orang yang. Adbara, membelakangi, orang yang membelakangi. Wa, dan tawalla, yang berpaling. Wa, dan jama'a, telah mengumpulkan. Fa, lalu. Aw'a, menyimpan. Inna, sesungguhnya. Insan, manusia. Khuliqa, telah diciptakan. Halu'a, berkeluh kesah ya. Ida, apabila. Massahu, menimpanya. Asyarru, keburukan atau kesusahan. Dalam ayat ini diartikan demikian. Jazu'a, jazu'a itu dari kata jaza. Jaza itu artinya lemah, artinya juga berkeluh kesah ya. Kalau halu'a itu tadi adalah mengeluh ya.
Jazu'a hampir mirip, mempunyai makna yang sama, ya, berkeluh kesah. Ya. Wa dan ida apabila massahu menimpanya al khairu kebaikan, manu'a itu dari kata mana'a artinya melarang, artinya adalah dia melarang untuk diberikan kepada yang lain, berarti dengan arti kata adalah dia menjadi kikir atau pelit, ya. Illa kecuali al-musallin, orang-orang yang melakukan sholat. Baik, sekarang kita akan melanjutkan untuk membaca arti di setiap kalimat yang ada. Saya bacakan dan silakan diikuti. Bismillahi, dengan nama Allah, Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yubassarunahum, mereka saling melihat. Yawaddul mujrimu, orang yang berbuat dosa menginginkan. Lau yaftadi min adabi yaumi'idim bibani, sekiranya bisa menebus dari azab neraka pada hari itu dengan anak-anaknya. Wa sahibatihi wa akhihi, dan dengan istrinya dan dengan saudaranya. Wa fasilatihi allati tu'wi, dan dengan keluarganya yang telah melindunginya. Wa man fil ardi jami'a, dan orang yang di muka bumi ini semuanya. Thumma yunji, kemudian menyelamatkannya. Kalla innaha ladha, sekali-kali tidak, sesungguhnya neraka itu bergejolak. Nazza'atan lisyawa, yang mengelupaskan kulit kepala. Tad'u man adbara wa tawalla, yang memanggil orang yang membelakangi dan orang yang berpaling. Wa jama'a fa'au'a, dan dia telah mengumpulkan lalu dia menyimpannya. Innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia itu diciptakan mudah berkeluh kesah. Idza massahu syarru, apabila kesusahan telah menimpanya. Jazu'a, dia berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu, dan apabila kebaikan menimpanya. Manu'a, dia kikir. Illal musallin, kecuali orang yang melaksanakan salat. Nah, sekarang kita akan mengambil beberapa pelajaran dari surah Al-Ma'arij ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12 ini. Yang pertama, bahwa Allah ketika sudah menetapkan satu azab kepada orang-orang yang berbuat dosa di hari kiamat nanti di neraka jahanam, maka sungguh adab itu tidak akan pernah bisa ditebus meskipun dengan anak-anaknya
dengan istrinya, saudaranya, keluarganya yang dahulu telah melindunginya di dunia. Bahkan semua orang yang ada di muka bumi ini, maka itu tidak bisa menebus azab yang telah Allah tetapkan untuknya. Maka di sini Allah menyebutkan innaha ladha, sekali-kali tidak, bahwa sekali lagi mereka tidak akan pernah bisa menembus azab itu, dan sungguh azab itu neraka jahanam bergejolak apinya. Yang api itu nazza'atal lisyawa, bisa mengelupaskan kulit kepala. Ini diantara siksaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang sudah ada di neraka jahanam, mereka mendapatkan azab. Di dalam ayat yang lain disebutkan di antara gambaran api neraka adalah kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Ketika kulit-kulit mereka sudah matang dengan siksaan api neraka, maka Allah menggantikan dengan kulit yang baru, dan itu untuk merasakan azab Allah. Dan kemudian mereka memanggil orang yang membelakanginya dan orang yang berpaling dari agama ini. Maka sungguh siapapun tidak akan pernah bisa menyelamatkan dari azab neraka jahanam. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa di antara tabiat manusia yang setelah diciptakan itu adalah dengan tabiat halu'ah, sukang mengeluh. Ketika Allah berikan ujian, kesuksahan, kesulitan, keburukan, maka dia menjadi lemah, dia mudah mengeluh kepada orang. Dan sebaliknya ketika Allah memberikan kebaikan, nikmat, rezeki, dia tahan rezeki itu, dia tidak mau memberikan kepada yang lain. Dan itulah sifat tabiat manusia. Namun ada orang-orang yang Allah pengecualian. Masuk dalam pengecualian orang-orang yang demikian, di antaranya adalah illal musallin, kecuali orang-orang yang melaksanakan salat. Maka hadirin yang dirahmati Allah, di antara pelajaran yang bisa kita ambil bahwa salat itu di antara cara, wasilah untuk kita meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menimpakan kesulitan, ketika Allah menimpakan kesusahan untuk kita, sehingga kita tidak akan mudah mengeluh. Dan kalaupun kita ingin mengeluh, maka sungguh kita akan keluhkan masalah-masalah kita, kesulitan kita pada saat sholat, langsung kita keluhkan kepada Allah. Dan inilah yang kemudian pernah dilakukan oleh seorang Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam. Nabi Ya'qub mempunyai seorang anak yang sangat dia cintai, yaitu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf anak yang sangat dicintai, ternyata tidak dalam kondisi di rumah karena dibuang oleh saudara-saudaranya. Sekian tahun tidak bertemu dengan anaknya Yusuf. Maka Nabi Ya'qub sangat-sangat bersedih hati. Sangat-sangat bersedih hati. Bagaimana tidak seorang ayah yang dipisahkan dari anaknya, maka tentu ini menjadi satu pukulan yang luar biasa hebat. Dan sangat-sangat manusiawi Nabi Ya'qub menangis. Sangat-sangat manusiawi Nabi Ya'qub kemudian bersedih hati dan bahkan mungkin mengeluh. Tapi ternyata Nabi Ya'qub mengeluhkan kesulitannya itu langsung kepada Allah. Sehingga dalam satu ayat dikatakan, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sungguh aku adukan, aku keluhkan semua masalah-masalahku hanya kepada Allah. Dan inilah sabrun jamil. Inilah yang dimaksud sabrun jamil, kesabaran yang indah.
Maka para ulama tafsir menyebutkan sabar yang indah adalah ketika seseorang saat ditimpa musibah, kesulitan, kesusahan, dia tidak mudah mengeluh dan dia tidak mudah untuk mengeluh kepada manusia, tapi justru dia mengeluhkannya kepada Allah, dan itu dia keluhkan dalam salatnya. Illal musallin, dalam salatnya. Maka ayat yang lain menyebutkan ista'inu bisabri wassalah, dan mintalah pertolongan kepada Allah dari semua kesulitan yang kita hadapi bisabri wassalah, dengan sabar dan salat. Maka jangan pernah kita sekali-kali mudah mengeluh kepada manusia, kok begini, kok begitu, ya. Dalam kondisi pandemi corona akhirnya kita menyalahkan coronanya, ya. Atau bahkan kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus kita hindari, dan sekali lagi Allah ketika memberikan satu kesulitan, kesusahan, ya, maka kita bisa menghadapi kesulitan itu, dan kalaupun kita harus berkeluh kesah, maka keluh kesahkanlah sampaikan kepada Allah di dalam salat-salat kita, sehingga illal musallin, kecuali orang-orang yang melaksanakan salat, mereka tidak akan mudah mengeluh kepada manusia. Semoga yang sedikit ini menjadi manfaat, pelajaran untuk kita semuanya. Dan aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.